selalu. Kadang-kadang kalau manggung pun koplo aja aku bawain kan. Koplo. Ya versi sendiri aja kan. Kadang lagu ini udah Koplo Jawa apa mana? nih? Iya. Ya, Yang penting kan orangnya nyanyi kan. Iya, nyanyi, goyang. Tiba-tiba habis lagu ujung jalan gitu. Wongkong ini. Oh. Ya, sur. Intinya sih sebenarnya sih kalau orang itu menurutku semuanya bisa nyanyi. Semuanya bisa ya. Semua bisa. Semua Ya, bisa. kelihatannya Tergantung nadanya pas atau Nadanya masa enggak. Lu lakuin ini selama setahun gitu. Udah itu nanti berubah. Pengen suara tinggi dong gitu. Gua ajarin sedikit aja. Tinggi suara. sampai jumpa. Kenapa, Kenapa Seth? selalu sampai jumpa lagi? Tuh, kayaknya terlalu gugup ketemu ini. Ih, fans yang gugup nih ketemu idola ya kayak ini. Halo. Halo. Sobat Kompas TV Banjarmasin. Hari ini kita kedatangan tamu yang Spesial istimewa banget, Spesial bagi Sam. banyak orang Betul juga. sekali. Yang ternyata Siapakah Ada. dia adalah Arya Dinata. Halo. Yeay. Oke. Orang pasti taunya Ya. adalah dulu di Nyawa Band. Betul sekali. Kemudian Samson Betul. sebagai vokalis. Sebagai vokalis. Berarti ini asli orang Banjar atau gimana, Bang? Asli orang Banjar. Lahiran memang Banjar. Banjar. Pakauman. Itu yang kadang Mantap. kusangka Iya, bujur. saat itu Bujur ketika badan. kita dengar wah vokalis Samson terus suaranya bagus. Betul. Jujur ini, Bang ya. Oke. Banget di garis Jujur. bawah. Karena salah satu yang jadi inspirasi ketika nyanyi adalah Bang Oh, Arya. penyanyi juga berarti. Arya Dinata. Ya. Nyanyi Bang. Iya ya, Sam. Iya ya. Nyanyi Kok dulu belum dong. pernah dengar? Nyanyi dulu kayak ini. Aku tegang kalau di depan penyanyi aslinya. Takut salah lirik. Tapi benar-benar Zoom ini kalau kemarin itu kuliah itu rap Ya. Bang Arya juga di Banjarbaru kan. Jadi bolak-balik 1 jam perjalanan muter lagu dari Samson waktu itu. Samson dan itu satu album yang Titik Nadir itu wah udah putar-putar udah. Itu sambil nangis muternya. Karena itu adalah bilik bersuara di dalam Wah, mobil. nih. Album Perihal Besar berarti. Iya, Perihal Besar 2013. 2013 benar-benar. Kalau Iya. sekarang gimana kabarnya, Bang? Kabarnya alhamdulillah luar biasa lah. Luar biasa, tetap semangat. Selalu. Yes. Iya, benar banget. Sekarang masih performance dan aktif di dunia musik. Manggung masih. Off air ya? Off air masih. Walaupun bikin single udah- juga ya? Mas Ari? Belum ya? Oke. Setelah udah nggak di Samson sih belum. Belum Cuma sih, lagi belum. nyiapin. Masih nyiapin ya. Tapi kalau panggung pun masih membawakan lagu-lagu itu ya. Manggung masih. Ya karena ya ada lagunya itu doang adanya kan. Belum punya single sendiri soalnya. Oke. Ya udah. Kita Kita kan balik ke cerita. Gimana nih? Aduh. Suka sama album Perihal Besar. Di Perihal Besar itu ada warna yang berbeda sih. Oke. Kalau aku kan suka musik-musik yang dia dalam maknanya terus Ya. musikalitasnya tuh tinggi. Aduh, Dan jilat itu- banget ya gue kayak dan jilat itu, banget gitu, ya. tapi jujur ini bener. Jadi berawal dari ya semua orang pasti tahu yang di ujung jalan kan, di Ya. ujung jalan. Itu terus kalau saya ini Bang, kalau suka sama sebuah band gitu ya, ketika ada lagunya suka nih, kita akan coba cari 2-3 lagu. Kalau 2-3 lagunya tuh ternyata Suka. masih suka, berarti benar suka. Benar suka. Nah akhirnya saat itu dapatlah kebetulan dapat CD yang memang satu album Perihal Besar itu dan kita dan aku sendiri itu mutar itu di jalan gitu kan sepanjang jalan biasanya. Nah akhirnya Nggak banyak bosan lagu. dengerin? Enggak bosan. Oh, masa sih? Enggak bosan beneran. Kalau misalnya diputar tiap hari. Nah, Ya. jadi misalnya kayak gini, kalau ketika kita muter terus yang di ujung jalan, Ya. itu kan nanti ada misalnya agak bosan, kita putar lagi yang Yang lain. lain. Jadi kayak
kayak Titik Nadir, kemudian apa Selamat Tinggal. Kalau lagi galau tuh ada Lara. Kalau Lara tuh paling sih. Punya Ada ceritanya, hal Iya benar. tersendiri. Jadi momen itu, waduh kenapa jadi gue yang cerita? Iya, kan kita yang Ya, tapi mau. habis ini gue mau nanyain tuh kenapa jadi ada Lara itu. Jadi ceritanya itu udah pacaran sama orang 5 tahun dan orang-orang itu menganggap wah ini akan nikah nih, gitu kan. Akan nikah. Ini Kamu orang sekitar nih, udah orang yang kenal. orang kenal itu udah kayak oh kamu akan nikah ya sama dia atau bahkan bentar lagi dia nikah ini nih. Tahu-tahu putus. Ya mirip dengan lagu itu. Oke. Yang selama ini Asik. dibangga-banggakan. Ternyata wah it's Ya. very hard. Dan akhirnya Kalau yang itu tuh orang beda sih. Kalau yang itu orang beda. Khusus yang lagu itu sih. Khusus yang lagu itu orang kirain beda. tadi yang sama dengan yang Nah, akhir. saat itu itulah yang menemani dan menginspirasi kalau kita lagi mau Banjar baru, Banjar Masin walaupun cuma 1 jam kadang suntuk. Nah, Iya. tapi kalau kita apalagi kalau lagunya yang kayak Selamat Tinggal, waduh, gila. Dalam banget. Thank you, bro. Mantap. Karena jarang orang yang dengerin satu album sebenarnya. Setauku ya. Tapi mungkin banyak juga. Cuma Iya. yang aku benar-benar tahu sekarang ya udah. Satu album. Masalahnya, Masalahnya, aku pun lupa lagunya. tapi memang gitu sih. Aku juga gini loh, sering bikin lagu juga, Bang. Oke. Jadi sering bikin lagu. Pas disuruh list agak lupa juga yang mana lagu kemarin yang pernah dibikin. Ada juga yang udah lupa, ada juga yang tapi apalagi kayak abang ya. Enggak, kalau itu sebenarnya kalau lupa banget sih enggak. Cuma karena lagunya kebetulan di album itu tuh jarang dibawain. Kalau pas manggung gitu. Paling dibawain cuma 1-2 lah. Kayak lah paling bawain Yang itu agak hits ya, baru, Lara juga jarang. Tapi benar-benar kaget ketika tahu bahwa itu memang orang Kalimantan Selatan. Iya. Kaget. Kalau aku sih udah ini pas yang muncul video klipnya Sambil minum ya. Oh, boleh. Ya, Gue juga. Terus. muncul video klipnya Samson. Terus yang di ujung jalan tiba-tiba ngeliat, ini kan langsung ini kan yang nyanyi bandnya yang Nyawa itu yang lagu sering gue puter. Kok ke Samson, kok bisa ya? Langsung gitu mikirnya. Tapi karena aku memang suka suaranya Ya. dari Mas Oke. Arya Dinata ini, sering dengar. Dan itu kan lagu hits di zamannya itu Nyawa itu. Diputar-putar. Tapi anak sekarang jarang tahu sih lagunya. Berarti ketahuan kita Yang tahu lagu timingnya, Nyawa apa itu tuh? biasanya suka nonton FTV. Iya, biasanya. Tahu nih. Betul sekali. Makanya dia nyonya-nyonya kayak gini. Iya. Mama rem. Jebolan emang pelan-pelan. Ayo Bang, cerita dulu dong gimana kenapa jadi bisa Iya, terjun ke dunia musik. pengen tahu proses Oke. karirnya Mas Arya ini dari nol. Dari nol. Iya, dari pengen nol, banget. dari Dipersingkat nol. aja sih nggak apa-apa. Oke. Ngeband SMA. Oke. Habis SMA ikut tes di stan D1 pajak, lulus, akhirnya jadi PNS, kerja pajak kan. Ini Dan bener-bener. meninggalkan itu band tadi ya. Enggak, masih Berarti- tetap masih, ngeband. oh, Tapi iya. kan SMA udah band-band SMA aja Iya, kan. iya. Terus sambil kerja pajak tetap nyanyi, ngeband di kafe-kafe di Banjar tetap. Terus di tahun 2006 bikin band namanya Nyawa. Sambil ngeband di kafe juga. Itu beda lagi bandnya tuh. Jadi dulu sempat punya beberapa band lagi. Cuma band yang lagu sendiri itu Nyawa. Nah, habis itu si Nyawa ini ikut festival Ya. gitu kan. Satu festival ya. Karena Cukup dulu besar gue ya. ikut festival juga, jadi Festival tahu. apa? Festival Kasidah. Festival band juga. Zaman itu band indie kan band sering indie. dulu. Band indie, iya Band benar. indie pernah Terus sekali. ikut Nyawa ini ikut Emerald Wanted tuh Iya, betul. tahun 2007 dulu. 2007 Oh, ikut 2007 ya. tapi gagal. Terus 2008 ikut menang mewakili Kalimantan sampai Jakarta. Kalah juga ya kan, cuman masuk album kompilasi di Musika dulu itu. Terus 2009 kita nyiapin demo, nyiapin materi, ngasih ke Sony Music. 2010 dikontrak Sony Music. Nah 2011 itu orangnya udah ini nih pulang semua ke Banjar kan. Akhirnya bandnya udah mulai agak retak tuh. Akhirnya ya udah aku keluar kan. Akhirnya udah gak ada Nyawa. 2011 akhir ke Jakarta ikut audisi karena Itu berarti Samsons- udah keluar dari pajak ya? Mas Arya? iya, jadi ceritanya keluar pajak Gimana? itu Atau gimana sambil
Nggak mungkin kan ya nggak mungkin kayaknya. berbarengan. Jadi 2010 itu ketika ke Jakarta bareng Nyawa itu intinya mundurkan diri lah, karena ada suatu hal lah, udah nggak bisa dilanjutin, jadi mundurkan diri. Akhirnya udah sempat kerja kurang lebih 8 tahun. Ya udah jalanin itu aja, musik ya kan, akhirnya kan musik. Nah 2011 akhir setelah udah nggak ada Nyawa tuh ikut audisi si band yang lagi nyari vokalis, kebetulan band itu Samson. Audisinya tuh apa ya, kayak disuruh rekaman lagu baru. Terus ya udah lagu yang benar-benar didengar baru gitu kan, direkam, ya udah habis itu pulang aja tinggal. Berarti itu audisinya terbuka ya sebenarnya? Enggak. Audisinya itu cuma dari rekomendasi orang-orang. Oh, rekomendasi ya. Nyoba. Oh ya, oke. Berarti mungkin waktu di Nyawa tuh dilihat gitu ya oleh enggak juga sih. Itu kayaknya dari temen aja cerita. Jadi pas dia nyari ada temen yang rekomenin, coba ini dong gitu. Oh gitu. Udah kan akhirnya 2012 awal dikabarin bahwa yang dipilih itu aku gitu kan. Ya udah dari situlah gabung sama Samson. 2013 baru keluar album itu ya. Udah sampai 2021 apa 20 ya lupa ya. Pokoknya udah akhirnya gabung terakhir itu di situ. Lupa sih 2020 21 gitu. Sampai mereka sekarang udah ganti lagi kan. Gitu deh. Pulang sini. Tapi emang pengen keluar udah. Udah pengen balik kampung aja. Iya, balik kampung. Betul. Jadi memang saat itu ketika berhenti di PNS itu akhirnya membablaskan kegilaan tentang musik gitu kah? Enggak juga sih sebenarnya. Kalau aku tuh tipikalnya yang ya kayak orang normal aja. Ngalir aja ya. Kalau ada jalan ya udah ikutin. Kesempatan ikut ya. Jangan ditiru sih, cuma kurang ambisi sebenarnya. Jadi ngalir aja. Jadi kebetulan jalannya begitu ya udah. Kadang orang mikir kan ini hebat bla bla. Enggak, itu hoki aja sebenarnya. Itu enggak usah ditiru. Tapi waktu ngeband waktu SMA atau apa itu memang hobi ya, dari hobi ya. Emang suka nyanyi dulu, suka nyanyi. Dulu waktu masih umuran SMA itu di mana-mana pengen nyanyi aja. Mau di tempat apa juga nyanyi. Cukup pede untuk itu. Pede. Awalnya dari malu-malu kan sampai enggak tahu malu kan. Malu-malu sampai males-malesan gitu. Kalau sekarang posisinya kalau nyanyi itu kalau enggak di panggung itu males gitu. Udah males gitu. Berarti kalau kita suruh sekarang males. udah ngomong duluan males. Nah, gampang lah itu. Tapi memang itu orang lebih lah. Tapi memang karakter suaranya memang seperti dari awal atau lama kelamaan terbentuk itu? Nggak tahu sih. Kalau aku sih ya sebagai pendengar suaranya Mas Arya ini nggak ada berubah, tetap nggak ada. Punya ciri khasnya itu. Enggak, maksud gue dari SMA itu. Kalau SMA nggak tahu ya. Kalau aku sih ngikutin karena dari awal ini. Sebenarnya kalau karakter itu kan akhirnya kebentuk itu seiring waktu kebentuk. Tapi biasanya dia kan sama dengan karakter dia ngomong aja sebenarnya. Jadi pasti warna itu kan selalu ada. Mau tekniknya kayak gimana juga kan dimacem-macemin, pasti suara aslinya tetap muncul kan. Nggak bisa dong, kecuali dia pakai suara technical kayak orang nyanyi opera. Kayak seriosa gitu kan, itu udah hilang tuh. Iya. Nah, itu hilang tuh. Suara asli pasti hilang biasanya. Pakai falset. Coba contoh. Kayak enggak juga gitu. Tapi nggak pakai sekolah musik gitu bang ya, atau pakai sekolah musik? Awal emang nggak pernah sih otodidak, tapi sempat dulu tuh penasaran. Waktu udah di Samson sih penasaran, nih suara masih bisa ditinggiin nggak gitu kan. Akhirnya ada grup vokal gitu. Ada sempat belajar ke Bang Dodi Katamsi itu. Memang rata-rata vokalis tuh kesana tuh. Emang jago tuh. Cuman harusnya tuh ada 4 kali pertemuan, aku cuma datang 2 kali. Karena setelah aku lihat kayaknya nggak cocok nih, maksudnya emang suaraku udah nggak bisa diapa-apain segini-gini aja. Karena pengen banget kayak orang tuh kalau di sini kayak sampai Judikan nih tinggi banget. Segini-gini aja. Itu pasti nggak bisa. Rasanya tinggi udah. Enggak. Yang buta nada aja udah bagus banget. Enggak tinggi. Jujur enggak tinggi. Kalau dibandingin yang lain yang suara emang bener tinggi tuh jauh banget. Gitu ya? Standar. Iya kalau mungkin bandingannya kalau misalkan sama yang penyanyi solo,
Gitu ya. Tapi menurutku sekarang itu bukan penyanyi itu nggak harus tinggi, nggak. Yang penting enak didengar. suaranya enak didengar, penyampaiannya bagus. Dapat, betul. Lagunya enak. Betul. Lagu sih yang penting ya. lagu dan hoki. Oke. Kalau sekarang butuh viral. Iya. Kalau nggak viral nggak ada yang dengerin bro. Iya, Betul. benar. Paling dengerin yang emang suka aja kan. Kalau viral orang nggak suka juga jadinya suka. Tapi kan kalau viral kebanyakan harus di DJ-in dulu. Naik di TikTok. Iya. Ya nggak apa-apa kan. Yang penting kan lagunya naik Yang kan. penting orang tahu gitu. Yang penting orang tahu. Tapi Mau kalau jalannya itu lewat mana. Nah, ada juga yang ini ya, yang memang original Iya. juga terkenal. Ya kan bisa aja juga disetting kan. Mm-mm. Bisa aja nih tiba-tiba aku bikin lagu. Aku bikin aja gitunya kan. Terus aku bilang, aku jadi begini. Padahal aku sendiri yang bikin kan. Ya kan bisa aja kan. Bisa benar. Tapi memang bikin lagu juga yang Bikin- lagu yang Emang bikin. Kalau di Samsons itu sempat ada laguku ada di album tapi nggak banyak. Kalau yang di album yang Perihal Besar itu laguku itu adanya di Langit Runtuh. Nah, Langit Runtuh tuh laguku tapi berdua itu sama Irfan. Jadi Irfan ada nambahin lirik gitu. Langit Runtuh tuh kalau yang lain tuh sisanya lagunya Irfan. Nah di album berikutnya aku ada punya satu lagu full ada, yang barengan juga ada. Tapi di luar Samsons aku juga sambil jual lagu. Gitu. Jadi Kan ada beberapa kolaborasi. Bikin lagu dijual. mau kayak beli ya gitu ya. Betul. Banyak nih beberapa ya Mas Arya Dinata ini kolaborasi juga ya sama Kolaborasi beberapa ini. pernah sama orang Malaysia pernah. Iya. Itu laguku kebetulan dia beli lagu, terus dia minta collab aja. Nggak tahu tiba-tiba aja sih. Cewek itu cewek. Collab dengan orang Malaysia itu ya. Pas lagi recording dia ke Jakarta kan. Sekalian aja boleh nggak? Ya udah sekalian aja. Gitu. Oke. Berarti untuk saat ini Mas Arya Dinata kesibukannya apa? Sibukannya ngopi ngerokok. Cari Ngopi rokok sambil nulis lagu. Belum selesai paling. Nulis lagu kan ya iseng-iseng aja. Maksudnya kalau pas pengen aja. Ya sambil ngerjain yang apa aja sih sekarang sih. Kadang ngerjain event juga apa aja sih sebenarnya yang bisa jadi duit selain nyanyi gitu kan. Kalau nulis lagu sendiri biasa kayak gimana tuh? Karena kan aku juga pernah bikin coba gitu kan. Iya. Kayak gimana? Kebanyakan cara inspirasinya dapatnya dari inspirasi mana? ya gimana Dari tuh? mana? Inspirasi Heeh. dari mana ya? Dari sini aja bro. Ngayal Lihat sebenarnya. orang. Ngayal. Nggak selalu sebenarnya nggak selalu harus wah sesuai sama cerita ini nih. Nggak ada. Jadi orang memang beda-beda sih. Kalau aku lebih ke ngayal. Ngayal langit runtuh. Jadi ngayal aja. Kadang-kadang tuh kalau pas pengen tuh ambil gitar nih, gitu. Pengen bikin lagu gitu. Itu harus jadi satu minimal di saat itu juga. Kadang-kadang butuh waktu ada yang 15 menit, setengah jam. Jadi Tapi kebanyakan rata-rata ngayalnya tentang apa tuh? Kan macam-macam. kebanyakan ya. Kadang tergantung temanya nih. Heeh. Kalau aku bikin lagu biasanya aku ngambil tema dulu nih. Oh, tema dulu baru mikirin lirik ya. Ya. Ada hook satu kata atau satu kalimat baru aku bikin, aku jadiin gitu. Emang beda-beda. Kadang kan bisa nadanya dulu, ada yang tiba-tiba liriknya dulu. Cuman nggak harus selalu bagus. Sekarang kan kita bikin aja kan, belum tentu enak kan. Betul. Belum tentu enak. Kadang setelah dipolesnya baru ini ya bang ya. Kalau aku sih kadang kalau udah bikin, kalau aku rasa ini kayaknya nggak enak, udah aku lupain aja. Lupain aja. Kayak udah enak itu biasanya nyantol tuh. Dan Tapi belum tentu orang suka kan, minimal aku sendiri suka gitu. Aku suka nih, orang suka nggak suka ya udah. Paling ya itu nanti jual. Gitu sih, jual lagu aja kadang juga masih. Berarti kalau misalkan suka ya kalau menurut gue suka ya suka, kalau nggak istilahnya nggak mikir oh ini kayaknya disukai orang nih. Berarti lebih ini aja ya, lebih ini gue suka ini ya udah terserah mau orang suka atau enggak. Bonusnya tuh gini. Orang gitu. Biasanya akhirnya ku pilih-pilih tuh. Misalnya aku bikin nih, bikin set. Wah, pas jadi aku suka nih. Baru bisa nih kira-kira orang lain suka nggak ya? Iya. Oh kayaknya mungkin suka, ya udah. Yang penting ada mungkinnya kan. Nah ya udah gitu. Nah nanti biasanya kalau udah jadi, tuh aku dengerin tuh sama orang sekitar tuh nyanyiin. Enak nggak? Nah nanti aku dengerin misalnya 3 lagu gitu kan. Menurut tuh yang mana yang paling enak gitu.
Itu siapa yang biasa dengerin? Ya anak-anak sekarang aja di mana aja biasanya. Gitu. Yang biasa dengerin TikTok atau lagu-lagu sekarang kan yang masih nyambung yang mana gitu. Itu kadang kalau kita pakai pendapat sendiri kadang susah juga. Iya. Tapi kalau kamu denger lagunya Di Langit Runtuh itu agak ini ya, puitis ya tuh. Karena dia kayak makna tuh. Langit runtuh, bulan jatuh. Ya bahasanya enggak nah lirik itu ada perubahan ya Bang dari tahun ke tahun. Kalau dulu kita lirik tuh puitis banget Iya, ya. benar. Dulu, iya. Benar. Rembulan gitu kan. Pokoknya Apa sih berbulan? ada inilah, tapi kemudian ada yang berubah jadi simple. Ya. Pokoknya apa? Aku cinta padamu tuh secara gamblang lah. Iya. Tapi di Langit Runtuh tuh berbeda ya Bang ya, karena Beda itu. apa? Walau langit runtuh, walaupun bulan jatuh, akan kulepaskan. Itu Lebih pakai sebenarnya kata-kata sosokan kiasan gitu ya. Sebenarnya sosokan puitis aja. Oh, tapi sebenarnya enggak puitis. Enggak. Itu pas kebetulan moodnya pengen bikin lagu gitu, kan. Banyak juga laguku yang udah belak-belakan aja banyak. Belak-belakan. Oh, berarti bisa gitu ya, orang yang enggak puitis tapi bisa tiba-tiba Bisa puitis, aja, dipikir sosokan kan. biasanya kan orang yang penulis lagu gitu Dipaksakan emang bisa aja. orangnya romantik gitu. Tapi sebenarnya Ternyata dipaksakan. kalau abang tuh romantis nggak? Enggak. Lebih kepada ya karena suka Tapi- kopi. Enggak. Iya itu apa benar-benar tidak disangka. Kemarin tuh waktu panggung terakhir. Terakhir enggak itu? Ya? Terakhir kayaknya. Itu bikin lagu dari panggung kemarin di Jumpa. Banjarbaru. Oh, di Banjarbaru. Nah, itu juga unik tuh. Maksudnya tiba-tiba bikin lagu di atas panggung dari obrolan aja sebenarnya. Jadi kebetulan juga nih si pemain keyboard nih mainin chordnya enak waktu ngomong. Jadi pas ngomong itu ada ngomongin tentang mantan, ya kan? Ngomong mantan. Tiba-tiba di situ aku nyari kesebut ada beban, ada ringan. Kok ener semua ya? Kayaknya enak nih jadi lagu. Udah bikin di atas panggung. Bikin di atas panggung. Itu nggak disangka juga ternyata tuh yang dengerin semua langsung nyantol. Dan mereka langsung ngikutin di ujung-ujung yang liriknya. penonton ya. Nah itu unik juga sih. Dan susah untuk diulang gitu sebenarnya. Diulang itu susah. Berarti ketemu Karena itu kan rumusnya. spontan. Enggak ketemu rumusnya bahwa itu yang enak gitu kan. Dan menurutku tuh lagunya sebenarnya nggak enak-enak banget. Cuman mungkin bagi relate orang aja yang- sama orang-orang Orang itu. Kalimatnya. Kalimatnya kan ada mantannya apa kan rame kan. Terketuk sanubari terdalamnya terketuk. Padahal niatnya itu cuma bridging mau buat lagu itu mau nyanyiin lagu Ku Yakin Bisa saat itu kan sebelumnya. Jadi bridging, tapi kok bridgingannya kok kayaknya bisa buat lagu nih. Dia bikin lagu. Ah itu yang susah gitu ya, bikin lagu. Itu diulang lagi kayaknya susah tuh. Biasa. Nah, ini kita pengen tahu nih perjalanan selama bermusiknya Mas Arya Dinata ini. Ada pengalaman yang susah banget dilupain nggak? Entah itu pengalaman buruk atau pengalaman yang berkesan. Ada nggak? Bagi-bagi dong ke kita Apa ya? pengalamannya. Kalau buruk, soalnya aku tuh agak flat soalnya orang. Jadi agak susah membedakan yang mana yang buruk yang berkesan. Biasa aja kayaknya. Standar sih. Dari dulu manggung. Terus nanti ada yang orang nggak kenal terus manggilnya Bams mungkin kan. Kalau udah bertahun-tahun kan di Samson ada. Beda. Ada tapi sampai Bams minta foto itu sering. Itu dulu sering. Waktu pas jalan sama Samson. Samson. Karena memang image-nya Bams memang kuat. Iya, Kan? Betul. Kuat sih. Ya itu mungkin sekarang lagi dialami sama vokalis yang sekarang. Itu pasti akan selalu begitu. Masuk Dibanding-bandingin itu biasa aja. Bang, untuk ini kan sebenarnya kalau kita bisa Bams itu punya karakter kuat juga ya untuk Oh iya suaranya. kuat Banget, banget. banget. Dan Samson udah melekat lah dengan Bams saat itu. Nah, kemudian saat itu Abang masuk, kemudian otomatis Ada rasa, nggak semua band yang bervokalis baru itu bisa diterima banyak ya. Betul. Nah, betul. itu apa yang menjadi tekanan dan juga Sebenarnya ya awal-awal sih kepikiran lah, cuma karena kemarin itu kan sebelum keluar album itu lumayan lama kan 1,5 tahun Iya, workshopnya lumayan. baru keluar album gitu. Jadi yang penting kalau aku sih yang penting
ngeblend di dalam dulu nih. Kalau sama pandangan orang mah bodo amat sebenarnya gitu. Dan memang kapasitasku di situ bukan gantiin BAM sebenarnya, cuman meneruskan aja gitu loh. Jadi mau orang bandingin ini itu ya bebas kan, terserah mereka kan. Kalau suka ya dengerin, kalau enggak ya celah juga bodo amat gitu kan. Toh ada yang suka ya pada akhirnya kan pasti ada yang suka, ada yang enggak kan. Betul, gitu betul. Kan. Pasti Ya udah gitu. ngikut itu. Ya biasa aja sih akhirnya sih dikatain enakan BAM Sobat itu udah ngaruh. Kita sekarang kan udah nggak di Samson. Udah. Bersolo karir ya. solo kan. Dibilang solo juga belum punya single sendiri. Ini lagi proses. Mau proses kan ya? Iya, lagu yang tadi itu yang dibikin di panggung. Diseriusin ya berarti. Itu yang jadi. Itu dibikin full akhirnya. Ini lagi dikerjain tuh. Ya moga-moga inilah, tapi harus mikirin promo nih. Bisa jadi dengan tadi tuh dibikin remix tuh. Bagus ya. Ya kan? Diterima. Langsung diterima. Nanti aku sok-sok, aduh kok diginiin sih gitu. Padahal aku semua yang bikin. Terima. DJ apa gitu kan. DJ kalau di TikTok memang kadang-kadang. Tapi ya memang di TikTok mah semuanya apa yang nggak dibikin aneh di TikTok. Benar, cuman itu tetap misalnya dia tetap random sih. Jadi kan banyak juga orang bikin konten aneh kan. Cuman nggak semua bisa naik gitu loh. Sekarang tuh promo lebih susah tau, promo lagu tuh, karena banyak banget kan. Iya sih. Betul. Banyak loh yang musisi-musisi lama juga yang udah bikin karya sebenarnya banyak, tapi nggak ada yang ngeh. Bahkan Karena nama-nama ketiban besar gitu ya. Bahkan nama besar. Karena ketiban sama konten-konten baru ini yang memang udah. Itu salah satu tantangannya lah. Ya, dan nggak peduli kualitas kan sebenarnya kan, yang penting seru aja. Yang penting seru, enak orang ngerasa dan bisa diikutin. Bisa dijogetin Iya, biasanya. biasanya gitu. Sekarang apa-apa dijogetin kan? Ada relate sama gerakan atau sama aktivitas tertentu biasanya gitu ya. Tapi ini udah target berapa lagu atau sudah Apa tuh? Baru lagi dirangkai. Kalau yang lagi dikerjain ini sih cuma satu. Tapi kalau lagu sih aduh banyak banget sebenarnya lagu. Maksudnya ada bank lagu masih di Banyak di otak tuh banyak. Digitarin 10 sekarang pun bisa sebenarnya gitu. Karena memang laguku tuh banyak dari dulu, cuma kadang bisa stuck nggak bikin itu karena ini buat apa bikin ya? Karena aku karakternya orangnya malesan kalau misalnya nih kalau udah ini dibikin juga aku mau ngeluarin single, siapa yang bantuin ya? Ini nih ya, gitu. Akhirnya malas sendiri. mungkin karena sendiri kan atau gimana? Emang Sendiri, karakternya benar-benar ya sendiri. memang gitu sih, nggak terlalu nyari gitu loh. Jangan diikutin, nggak bagus. Jangan diikutin. Mas Arya ini berpikiran sangat simpel. Simpel. Nah kalau yang ini, simpel untuk hidup dia. kalau ini kenapa ini dikerjain? Itu karena ada yang nawarin temanku. iya. Ya udah gue yang ngerjain. Heeh. Ya udah kerjain sana. Gitu. Kalau nggak ada yang nawarin, udah Iya. diem aja udah. Ya udah Berarti ada yang ngajak kerja sama sih ya ada sebenarnya. gayung bersambut. Iya. Itu bersambut terus Jadi emang gitu karena udah tuaan kali bro, jadi mas maksud lah tua bro. agak kopi. Ada nggak pemikiran-pemikiran selain di luar musik, Mas Ari? Tentang apa nih? Banyak hal apa aja. Tentang paranormal kan? Ya, bisa jadi meramal siapapun saja. Tapi kru Yolah. ramal Punya jodohnya. hobi lain maksudnya. Hobi lain? Selain di musik Gak ada sih, sebenarnya hobiku tuh ngerokok. pengen Jangan diikutin juga. Hobi jutaan umat itu mah. Nah itu kan hobi ngopi ngerokok. Udah nggak ada lagi. Ngopi ngerokok. Makan aja kalah kadang kan. Udah itu aja. Ngamain game, paling nonton film tuh. Hobiku tuh santai. Gitu. Tuh. Kalau ini kan secara umum ya, musik Indonesia apalagi musik benua itu kadang kenapa kayak kami nih dulu penggiat musik dulu gencar bang, 1 minggu itu bisa berapa kali latihan kan kita zaman dulu kan. Ya. Tapi akhirnya belakangan kita bingung mau kemana itu. Iya benar. Mau kemana itu, nah kira-kira apa Nggak sih ada. yang harus kita lakukan sebenarnya. bener-bener Akhirnya teman-teman gue itu akhir pindah, akhirnya paling banter yang masih bertahan itu main di musik-musik kafe dia apa? iya Kafe. iya Akhirnya betul ya gitu-gitu, betul nggak ada atau variasi. bikin grup musik di kantornya gitu minimal gitu. Tapi itu sebenarnya bukan dialami teman-teman kamu aja, itu satu Indonesia ngalamin kayak Iya, gitu. makanya. Iya benar. Ya memang
udah emang ada fasenya sih itu. Kecuali kita mau kreatif terus ya, ngikutin zaman, dan itu pun tetap nggak ada jaminan bahwa itu akan sukses kan. Itu kan diterima. Tapi kan nyoba terus, bisa aja satu kali nanti ada waktunya pecah gitu kan. Kalau enggak ya udah aku udah usaha gitu. Ya itu kan main aja musik terus kan. Trouble-nya satu bang. Apa? Saya nggak bisa main musik. Cari. Gue cuma bisa nyanyi. Kalau aku kan bisa nyanyi, cuman main ini doang. Makanya kalau tadi abang tadi terhenti karena nggak ada dukungan ya sama. Kalau mau bikin lagu nggak ada yang gitarin gimana? Itu sih problemnya. Tapi suka musik, suka lagu gitu. Itu bisa diatasi dengan duit. Iya. Iya kan? Semuanya memang dengan duit. Bayar orang itu. Ya itu udah. Berarti kumpulin duit yang banyak. Mudah-mudahan. Pesan-pesan buat semua orang juga di rumah, kumpulin duit yang banyak. Ya banyak kok yang nggak bisa main musik, banyak. Tapi bisa-bisa aja kan. Ngonten aja. Nah kan sekarang juga banyak tuh. Misalkan nih, kalau memang nggak mau bikin lagu sendiri, ya udah cari audio yang buat di cover kan. Bisa di bikin sendiri kan, bisa sekarang kan. Gitu ya. Cover. Terus juga ada juga audio mentahan yang di YouTube tuh juga kadang dikasih kan no copyright, terus mentahan kosong, nggak ada nada, itu bisa bikin kita ngayal juga tuh, bikin nada lagu tuh banyak kok. Kalau nggak males. Kalau males, pertanyaan ini males atau enggak? Nah, tapi kebanyakan males. Tapi kalau genre musik sendiri abang sukanya biasanya apa? Memang ini ya pop ini ya. Bebas aja sih sebenarnya sih. Yang jadi duit aja. Emang nggak bisa realistis banget. Iya bener. Asli realistis banget. Loh kadang-kadang jawabannya selalu kadang-kadang kalau manggung pun koplo aja aku bawain kan. Koplo. Ya versi sendiri aja kan. Kadang lagu ini udah koplo Jawa apa nih? Iya. Bodoh amat kan. Yang penting kan orang nyanyi kan. Iya, nyanyi, goyang, enak. Kadang di closing seru-seruan gitu. Tiba-tiba habis lagu di ujung jalan gitu. Wongkong ini. Seru-seruan aja. Tapi kalau bikin single gitu ya enggak mungkin. Cuma buat manggung apa aja, kadang reggae lah apa. Genre yang mudah diterima telinga aja sebenarnya. Kalau yang keras-keras enggak. Tapi pernah nggak nyoba ke genre itu? Gitu? Yang keras? Iya, mas seriusin ke genre yang lain dari pop. Nyoba pernah. Selain pop kayaknya pop semua sih. Pop semua. Ya walaupun misalkan kayak sempat bikin musik yang elektronik, bla bla, tetap pop juga. Rock nggak cocok kayaknya, rock cocok. Emang pernah nyoba? Dulu ikut lomba festival Lok Selebor apa gitu, ikut aja. Berarti emang udah aktif banget di ini ya dulu ya, festival-festival itu karena diajakin nyanyi. Nah itu karena diajakin. Kalau ngide enggak biasanya. Ikut ya. Gitu. Enggak pernah ngide dari dulu, susah. Tapi bisa nggak sih musik Indonesia, musik Kalimantan Selatan bangkit? Apanya nih, bahasanya atau bangkitnya apa? Kayak gini. Bangkitnya adalah ketika kita punya tempat lagi bersalur kan, menyalurkan kreativitas. Dulu kayak kita kan festival tuh sering. Hampir festival tiap bulan ada parade terus akhirnya kita mau bikin lah, apalagi festival indie. Iya, festival indie. Bikin lagu kan. Nah, sekarang kirim sih. I don't know. Sekarang tuh nggak terlalu nggak ada apa Nggak. Kalau di mending kalau sekarang tuh mau bikin itu bikin lomba konten musik indie juga, tapi buat TikTok aja, pendek aja kayak semenitan gitu. Kalau mau pun begitu aja dulu. bener-bener ini yang memanfaatkan platform itu. Kalau ada yang bagus, kalau ada yang bagus baru panjangin. Udah kan, itu aja, nggak usah repot-repot terus. Emang kalau nggak bisa. Pikiran simple, tidak terduga. Nggak bisa kayak gitu, bikin dulu festival itu, nggak ada yang nonton. Peminatnya pun nggak ada. Emang pasarnya udah beda kan sekarang? Beda. Anak sekarang mah mainan handphone aja kan. Di gadget apa-apa kita nyanyi ini gitar-gitar sendiri upload udah, kalau orang suka banyak viewers. Bang, rasanya lagu kita dinyanyiin sama banyak orang tuh gimana sih? Oh. Ya, dulu sih ya kayak wah bangga. Sekarang biasa aja sih. Masih seneng sih, cuma enggak kayak yang awal-awal gitu kan. Yang awal rasanya iya pas kan? awal-awal gimana tuh?
Ya, seneng lah. Ya mungkin sempat merinding juga, anjing ya orang tahu ya gitu. Oh itu. Itu kapan pertama kali yang Dulu itu sebelum Samson tuh zaman nyawa juga pernah. Kayak waktu karena dulu kan masih baru-baru tuh. Orang masih nonton FTV apa. Itu pernah dimain di Jakarta dulu apa di Blok M. Aku juga kaget nyanyi ternyata. Aku yakin nyanyi semua. Itu merinding sih. Cuman kalau pas udah Samson sih udah biasa aja ya. Maksudnya karena mereka tuh udah tahu lagunya rata-rata kan, kecuali di ujung jalan kan. Karena pas manggung itu kan pasti bawain lagu zaman Bams juga. Iya, betul. Jadi nggak ya kalau di ujung jalan baru spesial tuh. Oh Betul. iya, lagu zamanku gitu. Tapi memang isi lagu itu gitu-gitu doang sebenarnya kok. Semua lagu itu rata-rata ceritanya sama. Ya kalau lagu galau pasti sih gitu-gitu. Iya sih. Gagalin, sakit hati, jatuh cinta. Cuma tinggal kemasannya. Nah, kemasannya itu. Kemasan isi kalimatnya aja yang beda. Karena- Ada yang kayak nusuk banget gitu, ada yang biasa aja gitu. Ya itu aja permainan kata-kata. Ya aja berarti sebenarnya. kekuatan lirik. Penting banget nggak untuk seorang vokalis atau seorang Apa tuh? penyanyi itu Jaga suara. menjaga suara Ya, terus iya itu teknik. benar Menguasai menjaga suara teknik. itu. Penting banget. Penting sih sebenarnya, pasti penting lah. Tinggal setiap orang aja caranya beda-beda kan. Ada yang harus olahraga, ada Kalau yang Mas Arya sendiri. rokok. Malah gue tadi bingungnya itu Abang Arya nih suka ngerokok tapi Suaranya bagus, tapi tetap tinggi maksudnya. Jadi gini, kebanyakan dulu orang itu ini. sempat jaga suara, ya kan. Tapi suatu waktu tuh ikut lomba dan tiba-tiba fals. Oh gitu. Kan aneh kan, kesel sendiri akhirnya kan. Padahal udah nggak ngerokok bertahun-tahun kok begini gitu. Akhirnya habis itu pulang dari situ ke warung beli 4 bungkus rokok Langsung merek beda, isep semua. Habis dari situ nggak pernah lagi mau jaga suara. Udah sikat aja rokok aja. Malah akhirnya harus ngerokok sebelum nyanyi atau kalau bisa sih sambil nyanyi ngerokok. Jadi mitos aja ya ngaruh rokok itu. Tergantung tenggorokan orang beda-beda. masing-masing. Beda-beda. Ada yang lebih enak karena rokok itu untuk sebagian orang itu adalah cara memanaskan tenggorokan. Kan biasanya penyanyi itu kalau mau manggung kan latihan vokal dulu. Gitu Kalau Mas kan. Arya yang ngerokok dulu. Oh enggak, rokok aja yang banyak. Makanya iya. Tapi nggak semua bisa seperti itu ya. Enggak semua Nggak mungkin, semua. enggak semua. Karena kan biasanya kalau apalagi vokalisnya pasti menjaga benar-benar nih. Iya. Dari sisi makanan, Makanan nggak boleh pilih-pilih minyak, ini itu. Justru kalau terlalu dijaga menurutku manja tenggorokan. Oh. Jadi kalau salah dikit apa sakit, salah dikit apa. Kena asap dikit langsung. Ya kadang salah makan yang pedes aja susah. Tuh kalau aku sih malah nggak bisa minum ini kalau nyanyi. Oh gitu. Air Kenapa? mineral nggak bisa. Air putih nggak Air bisa. putih. Kenapa bang? Nggak ngerti. Dulu awalnya ngira sugesti nih gitu kan. Jadi misalnya lagi enak-enak kayak gini, minumin seteguk aja. Udah suaraku hilang. Oh, Gitu. gitu. Langsung secara teknis bukan ini sih sugesti, sudah nyoba sih. Udah nyoba walaupun gak di panggung udah nyoba. Lagi gitaran misalnya kan santai di rumah, minum aja air putih. Hilang. Yang harusnya nyampe seberapa itu tiba-tiba aneh gitu loh kayak langsung. Ya ceket gitu ya. Malah pas Nah, kalau minum kopi, jadi ceket. kalau kopi Kopi yang penting ada rokoknya. oh, rokok lagi. Rokoknya. Jadi Tapi kalau misalnya air putih dengan rokok nggak masuk. masuk. Bisa ganggu juga. Jadi kalau manggung itu rata-rata tuh ada kru di belakang itu udah siap tuh. Jadi kalau ada break mereka bakarin sana. Oh. Itu ritualnya berarti. Ritualnya seorang Tapi Arya minum ini Dinata. nggak pernah. Jadi kalau misalnya Samson biasa kan 13 lagu gitu 14. Seteguk pun nggak ada air putih. Berarti kalau misalkan aus apa? Nggak ini? ada. Nggak ada. Tahan aja ngerokok Rokok aja. aja. Ya Allah. Kelar baru minum pos-pos terus. Oh. Dikira orang kan wah fisiknya kuat banget. Iya, Bukan gitu. Iya. Kalau minum hancur. Nggak Wah, tahu. mahal ya ada gitu ya. Biasanya kan orang air Iya. putih harus air putih aja malah. Iya, makanya ngiri kadang kan ngeliat orang yang udah agak nggak enak suara minum. Dan minum. Enak lagi kan. Wah. Enak banget. Iya. Enggak. Ya kebanyakan sebagian besar seperti itu sih bagian besar. Dan tahu itu mulai kapan? Enggak udah puluhan tahun. Jadi berarti memang ritualnya saat ini nggak boleh Bisa. dikasih Udah air. pernah nyoba. Yang parah itu dulu kalau
lagi berdahak, tiba-tiba tuh pas sakit kan, pas nyanyi Batuk. dahak yang ngumpul, dibuang nggak bisa dari panggung, telan kan, berubah suara. Buset, itu nggak enak banget, asli nggak enak banget kalau kita di jalanan. Mau ngebuang kemana? Tengah-tengah lagu. Kan nggak mungkin kita buang di tengah-tengah penonton. Itu kacau tuh. Nah itu, iya itu untuk buatku sih. Kalau orang sih enggak. Ini nggak tahu sih yang lain yang gimana ya. Hanya Mas Arya yang kayak gitu. Nah, kemarin di panggung terakhir ini yang paling terakhir itu paling puas itu. Karena dari awal masuk sampai ending tanganku nggak pernah hilang sama rokok. Artinya sekarang lebih nyasar yang off air terus dong ya. Iya, off air kalau ada tawaran sih sikat. Mau kemarin tuh enaknya panitianya udah ngasih izin, kan tanya kan. Boleh Ini nggak? boleh nggak? Bebas gitu. Ya udah. Satu lagu habis bakar lagi enak. Wah itu puas Habis banget berapa tuh. itu? Udah puas banget itu. Bisa duduk kan. Nah, mungkin di situ juga jadi kepikiran buat ngide bikin lagu kan. Biasanya tuh enggak, biasanya tuh paling batang 2 batang, udah habis itu nggak bakar lagi gitu. Kemarin full. Wah, habis di tangan rokok dah. Wah, puas banget tuh. Tapi jangan ditiru, itu nggak sehat. Iya. Jangan itu, nggak sehat. Tapi Lebih buat yang perokok, udah perokok nggak apa-apa terusin aja. Karena apa? Kita udah ngabisin banyak modal buat belajar ngerokok. Gak bercanda aja. Itu nggak bagus buat kesehatan, nggak bagus. intinya belum tentu semua orang bisa sama seperti itu ya treatmentnya. Iya. Cuman kayaknya enggak. ini bukan kampanye untuk orang ngerokok, enggak ya. Enggak, jangan. Kalau yang enggak ngerokok jangan. Cuman rokok itu adalah salah satu masukan negara yang banyak. Kan kita bayar cukai kan. Betul. Tapi kalau kampanye ngopi boleh deh. Nah, boleh. Jangan ditiru. Buat anak-anak jangan. Iya, makanya nggak habis pikir gimana caranya misalkan di atas panggung 2 jam, 3 jam Enggak tanpa sih. minum. Enggak nyampe 2 jam. Oh, 1 jam. 2 jam mencret juga enggak. Tapi pas kalau misalkan konser gitu Enggak, paling sama kalau ya? 13 paling lama sejam setengah. Sejam setengah. Kalau standar sih 1 jam tuh udah lumayan lama kok. Banyak itu 1 jam. Bang, bawa bendera sendiri apakah lebih mudah gitu? Apa tuh? Bawa bendera sendiri kan masuk sendiri maksudnya nih. Jalannya gimana? Ya enggak juga sih sebenarnya. Pasti lebih enakan waktu sama Samson soal nyari job. Tapi gimana supaya akhirnya tetap fighting? Ya paling ya ada aja yang masih mau. Ya kalau ada rezekinya kan ada aja gitu. Tapi Samsonnya masih lekat ya, masih Apa kayak tuh? nempel banget Iya, gitu. benar. Oh iya pasti. Arya Samson Apa-apa bilang gitu. Itu kan Tapi bagus aja. ya, ada beberapa ini kan berapa vokalis yang juga sudah kan juga masih nempel. Iya. Tapi lama kelamaan orang Kayak ya sama Babs juga pasti orang Iya, Bang Samson. iya. Mereka pasti gitu kan. nggak buka pelatihan gitu. Ya? Buka pelatih. Ya. Pelatihan apa? Buka ini misalkan buka Oh, vokal. vokal. Buka Aku tuh latihan kalau untuk vokal teknik gitu. agak susah sebenarnya. Gitu ya. Coba kalau teknik-teknik yang di luar orang yang ajarin gitu, aku tahu beberapa gitu loh. Cuman itu nggak harus yang diajarkan setiap pertemuan, enggak. Jadi sebenarnya ada teknik-teknik kunci itu ada. Tinggal yang penting mau make apa enggak gitu. Misalnya, lu lakuin ini selama setahun gitu. Udah itu nanti berubah. Misalnya fokusnya pengen suara tinggi dong gitu. Ku ajarin sedikit aja. Tinggi suara. Tapi nah, itu harus konsisten. Kalau enggak nggak bisa. Ya bisa setengah-setengah. Karena sebenarnya suara itu tergantung kebiasaan. Gitu ya. Jadi kalau kita analisis itu ini kenapa orang ini suaranya tinggi, yang ini kok kenapa nggak bisa tinggi. Itu sebenarnya ada sebabnya. Oh, bukan karena Tapi- jenis pita suaranya orang itu. Kayak Jenis pita suara enggak juga ya. apa ya? Memang itu bisa ya. Tapi bukan berarti itu nggak bisa dibentuk. Dilatih Menurutku ya. Pita suara itu menurutku bisa dibentuk. Walaupun nggak bisa berubah total, cuma bisa dibentuk. Karena aku pernah ketemu yang coachku tadi yang aku bilang aku sempat belajar itu, Bang Dodi Katamsi itu dia cerita dia awalnya dari orang yang nggak bisa nyanyi. Cerita ke aku gitu ya, bukan dari orang yang punya bakat suara bagus, enggak. Full nggak bisa nyanyi, terus dia penasaran belajar sendiri, latih sendiri, sampai suaranya tinggi banget suaranya, udah jelas sudah tinggi.
nemuin teknik sendiri yang sampai suaranya itu kalau nyanyi itu pecahnya itu bisa 4, seingatku 4 sih, 3 atau 4. 4 oktav maksudnya. Bukan. Jadi suaranya Iya, itu 4. berlapis. Oh gitu. Ada suara dalam suara, ada suara dalam suara. Kalau direkam gitu ya, gimana ya? nggak bisa di ini. Kalau direkam itu baru tahu. Nah itu nggak ada pelajarannya. Itu dia cuma cerita doang kemarin kan. Coba lu dengerin suara gua contohin ya. Saat dia direkam kan. Bener suara itu ada. Misalnya dia nyanyi gitu. Itu di bawahnya ada. Terus ada gitu. Padahal nyanyinya satu nada. Dalam satu waktu. Tapi layernya ada. Iya satu waktu. Itu terbaca ketika misalnya di ini ya. Direkam. Dan ada grafik-grafik itu kan. Enggak, didengerin langsung kedengeran. Kayak jadi ada backing vokal dong jadinya. Iya, tapi memang kalau kita dengerin secara live gitu, kalau kita denger langsung itu enggak ketara banget. Tapi kalau di recording, suaranya ada layernya. Enggak, bukan cuman kue yang ada layer. Suara pun Suara ada. ada. Ya, jadi ada orang, tapi ada yang jelas layernya, ada yang enggak. Nah, habis itu kan ngulik sendiri kan, kok bisa gitu. Iya. Itu nggak ada ilmunya, ngulik sendiri dapat akhirnya. Oh ternyata gini, dapat. Tapi nggak sekuat dia layernya. Tuh, nah hal-hal yang kayak gitu kadang nggak ada ilmunya. Tapi ada turunan atau apa gitu? Nggak ada, maksudnya turun penyanyi gitu. Cuma memang orang tua kedua-duanya bisa nyanyi. Bisa nyanyi, tapi bukan penyanyi. Memang karena latihan kali ya? Atau emang alami gitu? Suara. Intinya sih sebenarnya sih kalau orang itu menurutku semuanya bisa nyanyi sih. Semuanya bisa ya. Semua bisa. Tergantung nadanya pas Nadanya atau masa enggak. Bisa, semua orang bisa. Nah, tapi kalau orangnya udah bakatnya dia nyanyi yang nggak fales aja, nggak perlu bagus, nggak fales, itu udah ada bakat suaranya bagus. Ya kan asal sering latih aja kan. Yang agak susah tuh kalau fales. Memang itu masih bisa dilatih, dibenerin bisa. Tapi butuh waktu. Tapi kalau udah tiap nyanyi walaupun suaranya polos tapi nggak fales gitu, latihan terus mah bisa. Aku tuh awalnya dulu ngaji waktu zaman SD itu suka ikut tilawah. Jadi dulu ngewakilin sekolah gitu. Itu ngajinya juga. Nah itu kayaknya yang bikin suara Mas Ari bagus. Enggak juga, itu juga. Ya? Ngajinya dulu ngayal ngarang sendiri. Kok bisa? kan ada level-levelnya ya kalau dari itu. Jadi dulu itu kan baca emang ngaji itu. Jadi sekolah itu karena memang harus butuh perwakilan kan, SD itu. Jadi dicari yang paling bisa. Karena saat itu nggak ada lagi. Ya udah akhirnya dipilih aku kan. Padahal aku tuh bener-bener nggak ada pelajaran. Bisa ngajinya cuman kayak tajwid, makhraj, oke. Tapi nada itu kan sebenarnya ada orang tilawah itu kan ada ilmunya tuh. Ada ilmunya, ada tingkatannya. Oh nggak ada ilmunya. Jadi ngarang. Tiba-tiba dijebloskan aja itu ngarang. Jadi ngarang itu maksudnya gini. Dengerin contoh dulu misalnya yang jago ngaji siapa. Dia ngambil itu kan ada. Diikutin aja. Iya. Lomba kan. Itu sempet 2 kali menang sekecamatan. Woi buset tuh kan. Waduh karang. Nah, itu bukan suatu kebanggaan enggak sebenarnya. Karena lawannya cupu semua. Nah, itu kan. Pas sampai kota habis kita dibabat. Karena lawannya orang yang belajar tahu semua. teknik. Ngarang nadanya nanti yang harusnya kemana dulu langsung ke sana. Harusnya belum, udah langsung ke sana. Ya itu kalah deh. Berarti sebenarnya kalau misalkan Mas Arya dikit aja belajar teknik kayaknya menang. Ya emang males sana. Ya, males Dikit lagi deh. Ke depan mau bikin ya, yang warna musik seperti apa yang akan dibawakan? Warna musik yang paling gampang diterima aja sih. Tapi aku lebih fokus ke musik ringan sih. Maksudnya yang ringan, musik nggak terlalu banyak instrumen, yang simpel-simpel aja, yang di kuping enak gitu, nggak berat. Capek udah yang berat. Yang berat kan udah cukup kemarin di Samson kan, yang punya banyak isian-isian musik kayak ada orkestra macam full gitu, udah puas di situ tuh. Jadi kemarin tuh memang full ya orkestra apa semua. Jadi sekarang mah ya udah yang simpel-simpel aja. Yang simpel, yang bisa diterima yang nyanyi nggak capek nyanyi nggak capek. Orang-orang juga enak kalau nyanyinya
bisa dinyanyikan banyak tuh orang Iya. banyak dinyanyikan juga akhirnya. Moga aja sih ya Iya. terjadi ya. Nah, tahun ini kan masih dalam proses nih. Nah, Moga aja beneran jadi ntar singlenya yakin aja sih. dan bisa dikoploin. Berarti itu jadi atau- Bisa dikoploin. koplo. Sudah ketahuan rencananya pas ini tayang. Ada ide untuk apa tuh? Come inside. Kami Come saya. inside. Oke, terima kasih Bang. Thank Arya. you. Ya, terima kasih banyak sudah berkunjung ke Menyempatkan waktu betul di ke studio kita. Kompas TV Banjarmasin. Dan lain Gitu. kali semoga bisa diundang lagi. Siap. Nanti kalau ada singlenya keluar. Ya. Iya. Mantap tuh. Judulnya Selamat Tinggal Mantan. Mantan pulang. Ada apa kan dengan mantan dari tadi? Mantan itu inspirasi nomor 1. Ya. Gitu ya. Gitu ya. Itu. Oke, thank you. Yep, Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Mas Arya. Sukses Sukses juga. terus. Dunia musiknya Betul. dan kehidupan secara umum lah. Ya, harapan-harapan semuanya Amin, terwujud kabul. di tahun ini. Amin. Dan itu jadi inspirasi bagi musisi Banjarmasin, Kalimantan Selatan supaya juga punya keinginan untuk berkreasi. Betul sekali. Oke, sampai jumpa minggu depan. Pastinya di channel yang sama dan juga jangan lupa komen, like dan juga subscribe channel Kompas TV Banjarmasin. Dan yang tonton pasti, terus. Betul come sekali. inside. Iya. See you later. Dah.